Kapal induk terbaru milik Amerika Serikat bernama USS Gerald R. Ford adalah kapal berukuran panjang 332 meter dan memiliki kru sebanyak 5.500 personil dan bisa membawa lebih dari 75 pesawat tempur secara bersamaan. Dengan berat kapal induk bertenaga nuklir sekitar 100.000 ton, tentunya kapal raksasa ini membutuhkan jangkar dan rantai yang sangat besar untuk menjaga agar kapal tetap diam di tengah laut. Jangkar kapal induk sendiri beratnya sekitar 13,6 ton, panjang rantainya adalah 438 meter, dan setiap mata rantai beratnya 61 kg. Percaya atau tidak, kombinasi jangkar dan rantai ini justru lebih ringan daripada yang ada di kapal induk kelas Nimitz. Para pelaut di atas kapal induk Ford memperlakukan rantai jangkar seperti naga yang terikat, dan seorang pelaut menggunakan martil besar untuk melepaskan pin besi yang menahan rantai jangkar tetap di tempatnya. Dan seorang pelaut lainnya membantu memegang tali yang terhubung dengan punggung pelaut pertama yang memegang martil besi. Jaga-jaga kalau bisa terjadi sesuatu pada saat rantai terlepas dari pinnya dan bergerak dengan cepat meluncur ke dalam lautan. Kapal induk Gerald R. Ford yang bernilai 12,9 miliar dolar Amerika Serikat adalah kapal pertama dalam kelas kapal induk terbaru selama 40 tahun terakhir ini. Ruang rantai jangkar. Ruang besar ini berdinding putih dan lantainya berwarna hitam dikombinasikan warna abu-abu. Di atas lantainya terdapat dua rantai hitam raksasa. Kapal induk USS Intrepid punya dua jangkar besar di bagian depan kapal, dan setiap jangkar beratnya mencapai 13,6 ton, ya kira-kira sama dengan sekitar 10 mobil. Jangkar ini diangkat dan diturunkan dengan rantai raksasa, dan ada dua rantai jangkar tersebut berada di lantai ruangan, sejajar dan membentang dari depan kapal sampai ke dalam ruangan ini. Kita bisa lihat panjang rantai berkisar antara 15,2 meter per rantai untuk setiap jangkarnya. Dan untuk rantai yang pendek, total panjangnya 274,3 meter. Potongan-potongan rantai pendek disebut dengan stopper, yang berfungsi untuk menahan rantai jangkar. Bagian atas rantai kira-kira sepanjang 1 kaki atau sekitar 30 cm dari lantai. Rantai ini dicat dengan warna hitam mengkilap. Setiap mata rantai panjangnya sekitar 2 kaki dan berbentuk oval seperti mata rantai kalung yang biasa kita pakai di leher. Tapi tentunya berbeda dengan mata rantai kalung. Setiap mata rantai ini beratnya sekitar 56 kg. Para pelaut menggunakan peralatan di ruangan ini untuk mengangkat dan menurunkan jangkar kapal USS Intrepid. Mesin yang dinamakan windlass jangkar mengendalikan rantai jangkar yang sangat berat. Beberapa bagian sistem ada di ruangan ini, sedangkan bagian lainnya berada di bawah dek dan tidak terlihat oleh pengunjung di Museum USS Intrepid. Di ruangan ini, setiap jangkar digulung di sebuah silinder besar yang disebut dengan Wildcat. Wildcat ini punya gerigi di sekitar tepinya untuk menahan mata rantai. Satu gearnya untuk mengendalikan kecepatan, sementara gear yang lain untuk melakukan pengereman. Dan mesinnya tepat berada 2 dek di bawah ruangan windlass. Biasanya jangkar sangat jarang digunakan, dan biasanya kalau di pelabuhan kapal USS Intrepid diikat ke dermaga dengan tali tambat. Tali tambat raksasa yang menjaga kapal Intrepid biar tidak terapung hanyut di sungai Hudson. Jangkar kapal perang. Karena tidak selalu memungkinkan untuk mengikat kapal angkatan laut di dermaga, biasanya jangkar digunakan untuk menjaga posisi kapal tetap berada di tempatnya. Dan semua peralatan yang terkait dengan pengikatan ini disebut dengan ground tackle, yang mencangkup jangkar itu sendiri, rantai yang digunakan untuk mengikatnya ke kapal, dan windlass yang digunakan untuk mengangkat jangkar kembali ke atas kapal. Seperti yang kita ketahui, jangkar merupakan jenis kait yang mengait dan mengikat di dasar laut. Bagian dari jangkar disebut dengan shank, dan fluke adalah bagian runcing yang menancap di dasar laut. Jangkar jenis lama berpola seperti Admiralty punya bentuk palang melintang. Palang ini berfungsi untuk mencegah jangkar berbaring datar, jadi memudahkan fluke untuk mengkait di permukaan dasar laut. Dan hawsepipe berfungsi sebagai lubang untuk rantai jangkar yang mengarah dari dek buritan ke permukaan luar lambung kapal yang mengarah dekat ke permukaan air. Dan jangkar modern biasanya tersimpan di ujung bawah tabung ini. Bagian yang tidak digunakan dari rantai jangkar disimpan di bawah dek di dalam kompartemen besar yang disebut dengan chain locker. Rantai jangkar adalah komponen penting dalam mengikat kapal dari dasar laut. Bersama-sama dengan jangkar, berat rantai menjaga kapal agar tetap diam di tempatnya. Jumlah mata rantai yang digunakan sangat penting, karena jika mata rantai terlalu banyak akan memungkinkan kapal bergerak terlalu banyak, dan jika rantai terlalu sedikit bisa membuat kapal menyeret jangkarnya di dasar laut. Rantai jangkar angkatan laut tersedia dengan panjang 15 fathom.
atau sekitar 90 kaki yang disebut dengan nama chutes. Chutes individual ini terhubung satu sama lain oleh link yang bisa dilepas, dan sistem pewarnaan khusus yang memungkinkan kru untuk bisa mengukur. Hanya dengan melihat rantai yang terlihat di dek, kru bisa mengetahui seberapa banyak rantai yang sudah mereka keluarkan. Scope sendiri adalah jumlah rantai yang dikeluarkan untuk menahan kapal tetap di tempatnya. Scope yang digunakan biasanya 5-7 kali dari kedalaman air. Sebagai contoh, jika kapal bersandar di kedalaman air sekitar 10 fathom atau 60 kaki, maka kapal akan menggunakan rantai sekitar 50 fathom atau 300 kaki atau 70 fathom atau sekitar 420 kaki. Dan chain stopper digunakan untuk menahan jangkar agar tetap aman saat tidak digunakan. Dan stopper angkatan laut terdiri dari shackle yang menempel pada dek kapal, beberapa link rantai, turnbuckle, dan fitting pelikan hook yang menutup rapat pada rantai jangkar yang bisa dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhan. Proses penggunaan jangkar kapal perang. Proses penarikan jangkar kapal perang Amerika dimulai dengan memberikan perintah kepada kru kapal untuk mempersiapkan jangkar. Jangkar yang sudah disiapkan kemudian akan dijatuhkan ke dalam air hingga mencapai dasar laut dan diikatkan dengan rantai yang panjang ke kapal. Setelah jangkar terikat dengan kuat, kru kapal akan memastikan bahwa jangkar berada pada posisi yang tepat dan kapal tidak akan bergerak dari tempatnya. Ketika saatnya tiba untuk menarik jangkar, perintah akan diberikan kepada kru kapal untuk memulai proses penarikan. Kru kapal akan memutar kruk pada winch untuk menarik rantai jangkar secara perlahan-lahan sampai jangkar terangkat dari dasar laut. Proses penarikan jangkar harus dilakukan dengan hati-hati dan perlahan-lahan agar tidak merusak jangkar atau merusak kapal. Setelah jangkar berhasil ditarik ke atas kapal, kru kapal akan membersihkan dan memeriksa kondisi jangkar. Jika jangkar dalam kondisi yang baik, maka jangkar akan dipersiapkan kembali untuk digunakan pada saat berikutnya. Tapi jika jangkar mengalami kerusakan, maka jangkar akan diperbaiki atau diganti dengan jangkar yang baru. Proses penarikan jangkar kapal perang Amerika bisa dilakukan berulang-ulang tergantung dari kebutuhan dan situasi pada saat itu.